pengen anak-anak Indonesia ini tidak ada yang kelaparan. Cut. Bagus banget. Bener bagus. Ini membuat seluruh masyarakat Indonesia terharu dan menangis. Yang penting ini membuat Bapak Juragan kita percaya bener-bener. Betul-betul emang Bu, ini MBG sudah membuat anak-anak kenyang ya mungkin. Tapi kenyangnya bagaimana dulu? Nah sekarang itu banyak banget sekarang SPPG yang tutup ya Bu. Jadi tutup sama Juragan gitu. Karena mungkin jauh-jauh hari banyak banget itu makanan MBG yang terbuang. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah masih ada MBG di sekolah anak-anak Bapak dan Ibu? Tolong dijawab. Ini pejabat yang pandai menjilat. Pejabat yang pandai acting drama di hadapan Bapak Presiden Prabowo. Kami Nanik SD yang ya atas pengkhianatan kepada Dadan Hindayana. Nama si Nanik ini sudah tercantum ya atas dugaan korupsi makanan bergizi. Tapi katanya kasihan Bapak Prabowo ya, mereka semua mengkhianati. Bapak Prabowo itu orang yang tulus. Kenapa bisa dihianati semua mereka itu korupsi? Ternyata nama dia itu salah satu korupsi makanan bergizi. Ini pejabat yang paling pandai berdrama, berakting. Tunggu kita kabar bagaimana selanjutnya dia. Actingnya bagus ya. Keren, Bu. Aku aja suka, apalagi Bapak Presiden, ya kan? Top lah, canggih lah pokoknya actingnya Ibu Nani ini ya. Cucok lah jadi pemeran utama. Ya. Setiap orang tua pastinya seperti ibu ya, harapannya pasti sama. Pengen anak-anak Indonesia ini tercukupi gizinya. Ya, tidak ada yang stunting, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang sampai menahan lapar ya. Dulu juga saya kecil seperti itu, Bu, susah. Tapi saat ini saya tuh sangat menangis kalau anak-anak tercukupi gizinya tapi orang tua kesusahan. Susah cari pekerjaan, udah gitu susah dalam usaha, perekonomian makin menurun, harga sembako naik, harga BBM juga udah mulai naik. Tuh, saya sedihnya di situ, Bu, saat ini. Iya kenapa Bu? Oh Ibu mikirin anak kita. Gizinya. Ibu gak usah mikirin. Anak kita mah gizinya udah terpenuhi. 4 sehat 5 sempurna Ibu tiap hari. Ibu nangis kenapa? Ibu mau ikut main sinetron. Bilang atuh Ibu kalau mau ikut main sinetron. Besok didaftarin ya. Besok didaftarin ya Bu ya. Jangan nangis lagi. Besok dipanggil ya Bu ya main sinetron. Kalian percaya dengan tangisan dari Ibu Nanik Esdeyang, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru yang menggantikan Dadan telah ditangkap oleh Kejaksaan Agung? Kalian percaya tangisan Ibu Nanik Esdeyang ini benar-benar tulus? Kalian percaya sebagai Kepala BGN dia akan memperbaiki BGN dan MBG menjadi lebih baik? Kalian percaya? Kalian percaya korupsi di MBG ini akan benar-benar hilang? Kalau saya sorry ya, saya belum bisa percaya. Masih ingat gak dengan kasus Ratna Sarumpait? Siapa yang pertama yang menyampaikan informasi hoax Ratna Sarumpait dianiaya? Nanik Esdeyang. Kepala BGN yang baru saja menyatakan MBG tidak bisa dibubarkan karena semua partai politik dan TNI hingga Polri punya dapur SPPG, punya dapur MBG loh. Gila nggak itu? Gila. Secara tidak langsung dia menyatakan bahwa program ini untuk mereka, bukan untuk rakyat. Bukan untuk rakyat. Karena dia udah menjelaskan MBG itu tidak bisa dibubarkan karena partai politik itu punya SPPG, punya dapur MBG. Bahkan TNI hingga Polri campur dalam program tersebut. Oke, aku setuju kalau tidak dibubarkan, aku setuju. Tapi tolonglah evaluasi lagi gitu loh. Jangan sampai kerugian negara itu 1 hari 1 triliun. Dengan kepala BGN yang kemarin itu. Terima 1 hari dia itu terima 1 miliar. Dari awalnya yang rencanakan itu dapur MBG itu cuma 21, jadi 27.000 gitu loh. Awalnya rencana 21.000. Jadi 27.000 dapur. Bahkan negara itu rugi 1 triliun per hari
Kalau 1 tahun itu 12 triliun. Gila nggak itu? Gila banget sih. Oke, tapi ya nggak apa-apa lah kalau dilanjutkan terus. Biarkan partai politik dan juga Polri, TNI, dan juga yang lain-lainnya kenyang gitu. Teman-teman, kita dimintai simpatinya loh sama para relawan MBG. Andai kata kantin sekolah jadi dapur MBG. Karena ternyata mereka sudah pada kredit mobil. Mau nggak teman-teman ngasih simpati buat mereka? Kalau BBM sih oke, gimana Bang sama MBG? Ini aku jelasin, cuman takut agak panjang ya. Mudah-mudahan sabar buat nonton sampai selesai ya. Nah, MBG ini adalah program ya yang sasarannya tuh buat anak-anak ya. Jadi buat orang dewasa, mohon maaf ini gak diajak ya. Jadi memang sasarannya tuh untuk anak yang masih dalam kandungan, ya kan? Untuk anak balita, anak SD, SMP, sama SMA ya. Untuk anak kuliahan nggak dapat, makanya mungkin ya yang pada demo itu mahasiswa kemarin, karena mereka agak kebagian MBG juga gitu. Mungkin gitu, pada iri mungkin ya. Soalnya ini tuh yang dapat cuman sampai SMA doang. Nah tujuannya apa sih? Soalnya ya di Indonesia itu secara data, statistik itu angka stuntingnya itu tinggi ya, masih tinggi banget. Yang nggak tahu stunting apa? Stunting itu adalah kekurangan gizi ya. Jadi mereka tuh ada yang nggak bisa makan, ada yang makan tapi nutrisinya kurang. Sedangkan untuk anak-anak bisa pintar, bisa cerdas, selain belajar yang benar, mereka tuh harus dikasih nutrisi yang bagus. Analoginya gini deh Bang ya, mungkin kalau Abang mau bikin rumah, ya kan, material ngaruh gak sih untuk bikin rumah kita tuh jadi kokoh, jadi indah, jadi bagus? Pasti ngaruh kan? Masa rumah aja ngaruh? Material untuk nutrisi tubuh kita, masa gak ada pengaruhnya sama sekali? Nah, kebanyakan orang tua itu ya, itu ngasih makan anaknya yang penting makan. Kadang cuma dikasih ciki, makan nasi, terus makannya dicampur sama mie gitu ya. Proteinnya jarang dikasih gitu kan. Yang penting bisa makan deh gitu. Kadang nasi sama gorengan doang gitu kan. Karena mungkin banyak faktor antara gak peduli ataupun ekonomi mereka memang sulit. Nah, targetnya itu bukan buat sekarang guys ya, tapi untuk menyambut Indonesia Emas 2045 ya. Jadi dampaknya ini bakal kerasa di masa depan. Soalnya memang yang disasar itu adalah generasi masa depan ya. Jadi buat Indonesia yang generasi selanjutnya. Mungkin kayak aku aja udah pada tua, mungkin baru kerasa efeknya tuh setelah aku tuh udah pensiun sebagai seorang guru. Nah, selain itu ya MBG itu selain untuk ngatasin stunting ya, terus mungkin buat anak-anak gak mampu mereka bisa ngisi perutnya, atau mereka juga bisa nabung yang biasanya uangnya habis buat jajan, mereka bisa tabung untuk nanti kuliah. Kalian pada tahu juga kan biaya kuliah sekarang mahalnya kayak gimana. Jadi mereka tuh bisa nabung dari SD, mungkin dari SMP untuk biaya mereka kuliah nanti biar gak terlalu berat. Tuh, udah dua kan manfaatnya, udah buat stunting, biar mereka bisa hemat, bisa nabung, ya kan? Terus untuk segi lapangan kerja, ya kan kalian juga banyak nuntut kan untuk pembukaan lapangan kerja. Sebenarnya ada banyak sekarang ya untuk pembukaan lahan pertanian. Ada salah satunya dari MBG. Ini buat satu SPPG aja, itu tuh bisa menyerap tenaga kerja itu sampai 50 orang lebih ya. Kadang ada yang sampai 60. Nah sekarang aja udah 20.000 lebih SPPG ya. Kalau dikali ya itu tuh untuk 20.000 aja itu udah 1 juta orang yang kerja di SPPG. Mereka dapat kerja loh ya, dapat gaji yang layak, UMR, dan mereka itu kerjanya tuh gak mandang lulusan sekolah mana ya, lulusan SD SMP pun bisa ya buat daftar, gak mandang usia, gak mandang fisik. Ya, jadi kamu tuh walaupun mukanya kurang good looking tetap bisa kerja sebagai pegawai SPPG. Dan mereka kerja buat siapa? Buat keluarga mereka. Kan sekarang lagi banyak pengangguran. Nah, udah dapat 3 manfaat ini kan. Belum lagi efek buat para peternak sama petani kan. Karena dagangan mereka dari laku jadi laku gitu kan. Nah, kalau masalah kenaikan harga, ya karena permintaannya banyak, tinggal sekarang produksinya ditingkatin ya, biar nanti harganya bisa lama-lama turun gitu kan. Mungkin sekarang terasa banget kayak ada kenaikan itu karena stoknya itu lebih sedikit daripada sebelumnya karena permintaannya banyak kan di hukum ekonomi seperti itu. Tuh aku udah jelasin ya tadi ada 4 manfaat. Pengentasan stunting ya kan, buat anak-anak, anak-anaknya bisa nabung ya kan, terus juga
buat orang tuanya bisa dapat pekerjaan ya sampai 1 juta lebih lapangan kerja ya, belum lagi para suppliernya juga kan pasti butuh tenaga kerja tambahan juga kan karena lagi banyak orderan ya. Dan ya ekonomi yang di bawah muter tuh dengan segudang manfaat yang bisa kita dapat ya kan. Kalau memang ada kecacatan di pengelolaannya ya apapun sih sebenarnya, kalau ada oknum jelek aja guys ya. Aku aja guru nih ya, di bidang pendidikan aja, dana bos aja banyak kok yang ditilep, ya kan? Tahu-tahu aja deh gitu kan, banyak yang begitu, dana PIP juga banyak yang ditilep, ada yang ditilep orang tuanya, ada yang ditilep sama sekolah juga. Ya, sama-sama tahu lah gitu kan, boleh silakan ditanya-tanya aja sama tetangga kalian, pasti ada cerita seperti itu. Jadi kita dukung aja program ini, bagus banget soalnya buat anak-anak biar mereka dapat nutrisi ya, biar anak-anak Indonesia ke depannya tambah pinter, bisa ngehemat uang, biar mereka hidupnya bisa ngangkat derajat keluarga mereka yang awalnya mungkin kurang beruntung bisa jadi lebih bagus.